Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vimiti Indriani, saya dari kelas 11 MIPA 6, nomor absen 34. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang menebarkan Islam dengan santun dan damai melalui khutbah, dakwah, dan tabligh. Menjadi duta Islam yang damai. Hanya ulah sebagian oknum atau kelompok yang mengatasnamakan Islam dituduh yang bukan-bukan. Misalnya, Islam itu keras, Islam itu kasar, tidak toleran, reaktif, dan tidak santun. Tuduhan tersebut memang menyakitkan. Namun, jika kita ingin membela Islam, kita harus menggunakan cara-cara yang benar, santun, dan mendamaikan. Berikut ini rincian dari khutbah, tabligh, dan dakwah. Yang pertama, saya akan membahas tentang khutbah. 1. Pengertian. Berdasarkan makna bahasa, ada beberapa pengertian, yakni kata khutbah jika berasal dari kata mukhotbah berarti pembicaraan, jika berasal dari kata al-khatbu berarti perkara besar yang dibicarakan, dan khutbah juga bermakna memberi peringatan, pembelajaran, atau nasihat dalam kegiatan ibadah. Umumnya, pelaksanaan khutbah jika dikaitkan dengan sholat dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu khutbah yang dilakukan sebelum sholat, khutbah yang dilakukan setelah sholat, khutbah yang tidak berkaitan dengan sholat. Yang kedua ada syarat khatib. Islam yang sudah balik dan berakal sehat mengetahui syarat, rukun, dan sunnah khutbah, suci dari hadas, tartil, dan fasih saat mengucap Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, syarat 2 khutbah. Khutbah sholat Jumat dilakukan sesudah masuk waktu zuhur. Khutbah dilakukan dengan berdiri, duduk sebentar di antara 2 khutbah. Suara khutbah harus jelas dan dapat didengar oleh jamaah. Tertib, yakni mulai khutbah pertama dilanjutkan ke khutbah kedua. Yang keempat, rukun khutbah. Membaca hamdalah pada kedua khutbah, membaca syahadatain atau 2 kalimat syahadat, membaca sholawat pada Nabi Muhammad SAW, dan berwasiat kepada diri dan jamaah. Yang kelima, sunnah khutbah. Khatib memberi salam pada awal khutbah, khutbah disampaikan di tempat yang lebih tinggi, khutbah disampaikan dengan kalimat yang sangat jelas. Khatib hendaklah memperpendek khutbahnya. Khatib menertibkan rukun-rukun khutbah. Yang keenam, ada adab sholat Jumat. Menyegerakan berangkat ke masjid lebih awal, membiasakan mengisi syaf yang masih kosong, memperbanyak zikir dan doa, dan mendengarkan khutbah dengan seksama. Yang kedua adalah tabligh. 1. Pengertian. Jika ditelaah menurut bahasa, tabligh berasal dari kata balago yubalighu tabligh, yang berarti menyampaikan atau memberitahukan pesan atau ceramah secara lisan atau perkataan. Pengertian istilah tabligh memiliki beberapa makna, diantaranya sebagai berikut. 1. Menyampaikan ajaran Islam baik dari Al-Quran maupun hadis. Yang kedua, menyampaikan ajaran-ajaran Islam kepada umat manusia. Dan yang ketiga, menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara lisan. Yang kedua, ketentuan tabligh. Yang pertama, dilakukan dengan cara yang sopan. Yang kedua, menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah atau berdiskusi. Yang keempat, disampaikan dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Dan yang terakhir, tidak menghasut orang lain untuk bermusuhan. Yang keempat, tahap konsolidasi. Sebagai tahap akhir, upayakan adanya pemantapan pemahaman materi tabligh dalam bentuk kesimpulan atau resum dalam hal-hal apa saja yang harus ditindaklanjuti. Biasanya dikenal dengan RTL atau rencana tindak lanjut. Yang ketiga adalah dakwah. 1. Pengertiannya. Jika ditelaah menurut arti bahasa, kata dakwah merupakan masdar atau kata dasar dari bahasa Arab yang artinya mengajak dan menyeru untuk hal tertentu. Orang yang melakukan pekerjaan dakwah disebut dai untuk laki-laki dan daiyah untuk perempuan. 2. Adab dalam berdakwah. Yang pertama, dakwah harus dilakukan dengan hikmah. Yang kedua, dakwah harus dilaksanakan dengan nasihat yang baik. Ketiga, dakwah harus dilakukan dengan memberi teladan yang baik. Dan yang terakhir, dakwah harus dilaksanakan dengan mujadalah.
Yang keempat, saran dan tujuan dakwah. Saran dakwah memberi semangat kepada manusia agar selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas amalnya. Yang kedua, mengubah jalan hidup yang tidak baik menjadi baik. Tujuan dakwah, beriman kepada Allah, berakhlak mulia, dan mengerjakan amal soleh. Yang terakhir, saya akan membahas persamaan dan perbedaan dakwah dan khutbah. Persamaannya, yang pertama yaitu sama-sama menyeru manusia untuk menjalani kehidupan yang benar dengan aturan Allah. Yang keduanya juga mengajak manusia untuk melaksanakan syariat Islam secara kafah, lengkap, dan utuh. Keduanya juga mengingatkan manusia bahwa sukses dan bahagia itu diperoleh dari ketaatan. Perbedaannya, yang pertama, khutbah terikat oleh syarat dan rukun, sedangkan dakwah tidak memiliki aturan baku. Yang kedua, khutbah di masjid atau di tempat lain yang memungkinkan dilaksanakannya sholat Jumat. Dan yang terakhir, khutbah Jumat hanya wajib untuk kaum laki-laki, sedangkan dakwah untuk siapa saja. Sekian penjelasan mengenai khutbah, dakwah, dan tabligh dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.